Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keheningan malam-malam terakhir Ramadan, ada sebuah rahasia besar yang sejak berabad-abad lalu membuat hati para pencari kebenaran terjaga. Malam yang oleh Al-Quran disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang tidak hanya ditunggu oleh manusia di bumi, tetapi juga menjadi malam turunnya rahmat dan malaikat dari langit. Malam itu adalah Lailatul Qadar. Namun para arif dan para sufi memandang malam ini dengan cara yang lebih dalam. Bagi mereka, Lailatul Qadar bukan hanya sebuah tanggal yang tersembunyi di antara 10 malam terakhir Ramadan. Ia adalah sebuah peristiwa batin, sebuah saat ketika langit dan hati manusia seolah saling berdekatan. Saat di mana tirai antara hamba dan Allah terasa sangat tipis, bahkan hampir tidak terasa lagi. Sebagian orang mencari malam ini dengan menghitung tanggal, sebagian lagi menunggunya dengan memperbanyak ibadah. Tetapi para sufi mengajarkan sesuatu yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar tidak hanya dicari dengan mata yang terjaga di malam hari, tetapi dengan hati yang telah dibersihkan sepanjang perjalanan Ramadan. Karena itu para sufi sering mengatakan bahwa tidak semua hati mampu merasakan kehadiran malam ini. Bukan karena Allah tidak menurunkan rahmatnya kepada semua manusia, tetapi karena tidak semua hati memiliki ruang untuk menerima cahaya tersebut. Hati yang terlalu penuh dengan kesibukan dunia, dengan kegelisahan, dengan kemarahan, dengan luka yang belum dilepaskan, seringkali tidak mampu merasakan kelembutan yang turun pada malam yang agung ini. Bayangkan sebuah bejana yang telah dipenuhi oleh air keruh. Ketika air jernih dituangkan ke dalamnya, air itu tidak dapat menempati ruang yang telah penuh. Begitu pula hati manusia. Ketika hati dipenuhi oleh kesombongan, oleh keinginan yang tidak pernah selesai, oleh kecemasan dunia yang tidak pernah berhenti, maka cahaya yang turun pada malam Lailatul Qadar sulit untuk dirasakan. Inilah sebabnya mengapa Ramadan bukan sekadar bulan menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah perjalanan membersihkan hati sedikit demi sedikit. Setiap hari puasa mengikis nafsu, setiap zikir melembutkan jiwa, setiap sujud malam menenangkan batin. Sampai akhirnya, ketika penghujung Ramadan tiba, hati mulai menjadi lebih tenang, lebih lapang, dan lebih siap menerima sesuatu yang agung. Pada saat itulah para pencari kebenaran berharap satu hal yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Bukan sekadar berharap menemukan malam Lailatul Qadar, tetapi berharap agar hati ini menjadi tempat yang layak bagi turunnya rahmat Allah. Karena dalam pandangan para arif, Lailatul Qadar yang paling sejati bukan hanya malam yang datang dari langit, tetapi malam ketika hati benar-benar tunduk dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari malam yang dirahasiakan itu, bahwa Lailatul Qadar tidak hanya ditemukan oleh mereka yang mencarinya di langit malam, tetapi oleh mereka yang dengan sungguh-sungguh membersihkan hatinya sepanjang perjalanan Ramadan. Lalu pertanyaannya adalah, seperti apakah hati yang mampu merasakan kehadiran malam agung itu? Mengapa para sufi mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya datang kepada hati yang telah menjadi kosong dan bersih? Inilah yang akan dibahas bersama dalam pembahasan kali ini. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi pengingat yang lembut bagi hati, dan semoga Allah mempertemukan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Di antara rahasia terbesar dari Lailatul Qadar, ada satu hal yang sejak lama menjadi pertanyaan banyak manusia. Jika malam ini begitu agung dan lebih baik dari 1000 bulan, mengapa waktunya tidak disebutkan secara pasti? Jika manusia mengetahui dengan jelas kapan malam itu datang, mungkin banyak yang hanya akan menunggu satu malam itu saja. Ibadah dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh pada malam tersebut, tetapi malam-malam lain dilalui seperti biasa. Hati manusia sering memiliki kecenderungan untuk mencari yang paling mudah. Karena itulah malam Lailatul Qadar disembunyikan di antara 10 malam terakhir Ramadan. Kerahasiaan ini bukan tanpa hikmah. Justru di dalam kerahasiaan itu terdapat panggilan agar manusia terus menjaga kesungguhan ibadah di banyak malam, bukan hanya pada satu waktu tertentu. Ketika manusia tidak mengetahui secara pasti kapan malam itu datang, maka setiap malam menjadi berharga. Setiap sujud menjadi penting, setiap doa memiliki harapan yang sama besar.
Dengan cara inilah hati manusia dilatih untuk terus mendekat kepada Allah. Bukan hanya sesekali, tetapi berulang kali dalam keheningan malam. Ada sesuatu yang sangat indah dalam pencarian ini. Ketika manusia mencari Lailatul Qadar dengan penuh harap, sebenarnya yang sedang terjadi adalah perjalanan batin yang perlahan memperhalus jiwa. Hati yang sebelumnya keras mulai menjadi lembut. Pikiran yang sebelumnya gelisah mulai menjadi lebih tenang. Pencarian itu sendiri adalah bagian dari rahmat. Karena selama manusia terus mencari malam yang agung itu, manusia akan terus memperbaiki diri, memperbanyak doa, memperdalam sujud, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Di dalam perjalanan pencarian itulah hati perlahan berubah. Bukan hanya berharap bertemu dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tetapi juga belajar menjadi hati yang lebih bersih, lebih sabar, dan lebih tenang. Maka rahasia terbesar dari Lailatul Qadar bukan hanya tentang menemukan malam tersebut, tetapi tentang bagaimana pencarian terhadap malam itu mampu mengubah hati manusia menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena seringkali ketika hati telah berubah menjadi lebih lembut dan lebih bersih, malam yang dicari itu justru terasa hadir dengan cara yang sangat tenang dan penuh kedamaian. Di antara rahasia terdalam dari Lailatul Qadar, terdapat satu pelajaran yang sering tidak disadari. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu bukan hanya tentang waktu yang datang setiap tahun, tetapi tentang keadaan hati yang mampu menerimanya. Sebab cahaya yang turun pada malam itu tidak hanya menyentuh bumi, tetapi juga mencari tempat di dalam hati manusia. Seringkali manusia membayangkan bahwa Lailatul Qadar hanya berkaitan dengan banyaknya ibadah yang dilakukan pada malam hari. Padahal ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar amal yang terlihat. Hati adalah tempat pertama yang menerima rahmat. Jika hati tenang, lembut, dan bersih, maka rahmat itu terasa sangat dekat. Tetapi jika hati penuh dengan kegelisahan, kesombongan, kemarahan, atau keinginan yang tidak pernah selesai, maka cahaya itu seolah tidak menemukan ruang untuk menetap. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang lama yang tidak pernah dibersihkan. Ketika cahaya matahari masuk melalui jendela, cahaya itu tetap hadir, tetapi ruangan itu masih terasa sempit dan gelap karena terlalu banyak hal yang memenuhi ruang di dalamnya. Begitulah hati manusia. Cahaya rahmat Allah selalu turun, tetapi tidak semua hati memiliki ruang untuk menerimanya. Di sepanjang Ramadan, sebenarnya manusia sedang diajak untuk melakukan satu perjalanan yang sangat halus. Perjalanan membersihkan hati. Puasa melatih jiwa untuk menahan diri. Zikir menenangkan pikiran. Sedekah melembutkan perasaan. Setiap ibadah perlahan mengurangi beban yang selama ini memenuhi batin manusia. Semakin mendekati penghujung Ramadan, hati yang tadinya penuh dengan kegelisahan perlahan menjadi lebih tenang. Nafsu yang sebelumnya kuat mulai melemah. Pikiran yang sebelumnya sibuk mulai menjadi hening. Dalam keheningan itulah hati mulai memiliki ruang yang luas, ruang yang mampu menerima sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada sebuah syair indah dari Jalaluddin Rumi yang menggambarkan keadaan hati seperti ini. Kosongkan dirimu dari segala sesuatu, agar engkau dipenuhi oleh cahaya. Karena ketika cangkir telah kosong, anggur ilahi akan mengalir ke dalamnya. Syair ini bukan sekadar kata-kata puitis. Ia adalah gambaran tentang bagaimana hati manusia seharusnya dipersiapkan. Selama hati masih dipenuhi oleh terlalu banyak hal, maka kehadiran rahmat sering tidak terasa. Tetapi ketika hati mulai ringan, ketika kesombongan dilepaskan, ketika kemarahan diredakan, ketika keinginan dunia tidak lagi memenuhi seluruh ruang batin, maka hati menjadi lapang. Dan ketika hati telah menjadi lapang, disitulah malam yang agung itu mulai terasa berbeda. Sujud menjadi lebih dalam, doa menjadi lebih hidup. Air mata lebih mudah jatuh tanpa sebab yang jelas, seolah ada kelembutan yang turun ke dalam hati, membawa ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Inilah salah satu rahasia mengapa Lailatul Qadar sering ditemukan oleh hati yang telah melalui perjalanan panjang dalam membersihkan dirinya.
Karena malam itu bukan hanya tentang langit yang terbuka, tetapi juga tentang hati yang telah siap untuk menerima cahaya yang Allah turunkan. Di penghujung Ramadan, ada perubahan yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Hati yang sejak awal bulan masih penuh dengan kegelisahan, perlahan mulai menjadi lebih tenang. Nafsu yang sebelumnya begitu kuat mulai melemah. Pikiran yang biasanya sibuk dengan banyak hal duniawi mulai terasa lebih hening. Semua itu bukan terjadi tanpa sebab. Puasa selama sebulan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih jiwa untuk kembali kepada ketenangan. Setiap hari manusia belajar menahan diri, menahan lisan dari kata yang menyakiti, menahan hati dari amarah, menahan diri dari keinginan yang berlebihan. Tanpa disadari, latihan ini perlahan membersihkan ruang di dalam hati. Ketika ruang itu mulai bersih, sesuatu yang sangat halus mulai terasa. Ibadah yang sebelumnya terasa biasa, tiba-tiba menjadi lebih hidup. Doa yang sebelumnya hanya rangkaian kata, tiba-tiba terasa lebih dalam. Bahkan dalam sujud yang sunyi, hati bisa merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Inilah keadaan yang membuat malam Lailatul Qadar terasa begitu dekat. Bukan hanya karena waktunya datang pada 10 malam terakhir Ramadan, tetapi karena hati manusia telah melalui proses panjang untuk menjadi lebih siap menerimanya. Pada malam-malam seperti ini, banyak orang merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana terasa lebih tenang, hati lebih mudah tersentuh. Air mata bisa jatuh hanya karena satu ayat Al-Quran, satu doa, atau satu sujud yang terasa sangat dalam. Seolah ada rahmat yang turun dengan kelembutan yang tidak biasa. Malam itu memang tidak selalu datang dengan tanda yang terlihat oleh mata. Tidak selalu ada peristiwa besar yang dapat disaksikan oleh semua orang. Tetapi bagi hati yang sedang lembut, malam itu bisa terasa seperti kedamaian yang turun perlahan, memenuhi ruang batin dengan ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kadang-kadang yang dirasakan hanyalah kesunyian yang begitu damai, tidak ada kegelisahan, tidak ada keinginan yang berlebihan. Hanya ada perasaan bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat daripada apapun yang pernah dirasakan sebelumnya. Ketika keadaan ini terjadi, manusia mulai menyadari sesuatu yang sangat dalam. Bahwa malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu bukan hanya tentang waktu yang datang sekali dalam setahun. Ia juga tentang keadaan hati yang mampu merasakan kedekatan dengan Allah. Karena itu, semakin bersih hati seseorang, semakin mudah malam itu terasa. Semakin tenang jiwa seseorang, semakin dekat rahmat itu dirasakan. Dan pada saat itulah manusia mulai memahami bahwa Lailatul Qadar bukan hanya sebuah malam yang dicari di langit, tetapi juga sebuah keadaan ketika hati benar-benar hidup dalam kehadiran Allah. Di balik kemuliaan Lailatul Qadar, terdapat satu makna yang sangat dalam. Malam ini bukan hanya tentang turunnya malaikat dan rahmat Allah, tetapi juga tentang kembalinya manusia kepada keadaan paling murni dalam dirinya. Keadaan yang dalam ajaran Islam disebut sebagai fitrah. Sejak lahir, setiap manusia sebenarnya membawa fitrah yang bersih, hati yang jernih, jiwa yang lembut, dan kecenderungan untuk mengenal Allah. Namun seiring perjalanan hidup, hati itu perlahan dipenuhi oleh berbagai hal, ambisi dunia, luka masa lalu, kemarahan, kesombongan, dan berbagai beban yang membuat jiwa semakin jauh dari kejernihannya yang asli. Tanpa disadari, manusia sering hidup sangat jauh dari fitrahnya. Pikiran menjadi sibuk oleh dunia, hati dipenuhi oleh kecemasan, jiwa menjadi lelah oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Dalam keadaan seperti ini, manusia sering kehilangan ketenangan yang sebenarnya selalu dicari. Disinilah Ramadan memiliki peran yang sangat besar. Sepanjang Ramadan, manusia diajak untuk perlahan kembali kepada dirinya yang paling asli. Puasa mengurangi dominasi hawa nafsu. Zikir menenangkan hati. Doa membuka kembali hubungan yang mungkin telah lama terasa jauh. Semua latihan itu sebenarnya bukan sekadar ibadah yang dilakukan berulang-ulang. Ia adalah proses mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Proses membersihkan hati dari lapisan-lapisan yang selama ini menutup kejernihan jiwa. Ketika proses ini berlangsung dengan sungguh-sungguh, ada satu momen yang sangat istimewa. Sebuah malam di mana hati yang telah melalui perjalanan panjang itu tiba-tiba merasakan ketenangan yang sangat dalam. Malam di mana jiwa terasa begitu dekat dengan rahmat Allah.
Malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Pada malam itu seolah-olah hati kembali kepada keadaan yang sangat murni. Tidak ada kesombongan, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan yang berlebihan. Yang ada hanyalah kerendahan hati dan rasa bahwa manusia benar-benar membutuhkan Allah dalam setiap detik kehidupannya. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak lagi merasa besar di hadapan dunia. Justru sebaliknya, hati menjadi sangat lembut dan penuh kerendahan. Dan justru dalam kerendahan itulah muncul ketenangan yang sangat dalam. Ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Inilah salah satu rahasia terbesar dari Lailatul Qadar, bahwa malam itu bukan hanya tentang pahala yang dilipat gandakan, tetapi tentang kembalinya manusia kepada fitrahnya. Hati kembali jernih, jiwa kembali tenang, dan manusia kembali menyadari tujuan paling hakiki dari kehidupannya, mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, perjalanan spiritual manusia bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh. Ia adalah perjalanan kembali kepada fitrah yang sejak awal telah Allah tanamkan di dalam hati setiap manusia. Pada akhirnya, Lailatul Qadar bukan hanya sebuah malam yang dicari di antara tanggal-tanggal tertentu. Ia adalah sebuah rahasia ilahi yang turun bersama rahmat dan kedamaian. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu bukan hanya tentang waktu yang datang di langit, tetapi juga tentang keadaan hati yang siap menerimanya. Sepanjang Ramadan, manusia sebenarnya sedang menempuh sebuah perjalanan yang sangat halus. Perjalanan membersihkan hati dari kesombongan, melepaskan kemarahan, meredakan kegelisahan, dan mengurangi keterikatan yang berlebihan pada dunia. Setiap puasa, setiap zikir, setiap sujud malam, perlahan membuka ruang di dalam hati. Ketika hati mulai menjadi lapang dan tenang, rahmat Allah terasa semakin dekat. Dalam keheningan malam, dalam doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan, manusia bisa merasakan sesuatu yang sangat lembut. Kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan mungkin inilah rahasia terbesar dari Lailatul Qadar. Bukan hanya malam yang penuh keberkahan, tetapi malam ketika manusia kembali kepada fitrahnya. Hati kembali jernih, jiwa kembali tenang, dan kesadaran muncul bahwa kehidupan ini pada akhirnya adalah perjalanan untuk kembali mendekat kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa bermakna dan menjadi pengingat bagi hati, silakan tuliskan di kolom komentar kalimat sederhana ini. Aku siap kembali ke fitrah. Semoga setiap kata yang didengar menjadi cahaya kecil yang menuntun hati menuju ketenangan. Semoga Allah mempertemukan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu dan menjadikan hati termasuk di antara hati yang mampu merasakan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.